Kebenaran tak selalu putih. Beberapa cerita seharusnya tetap terkubur, tapi malam ini kita buka satu di antaranya. Selamat datang di Fakta Hitam Galileo. Di sini, setiap kisah adalah potongan dari sisi gelap dunia, kriminal, rahasia, dan keinginan yang tak seharusnya terungkap. Kebanyakan dari kasus ini tidak pernah sampai ke berita dan bahkan mungkin tidak akan Anda temukan dimanapun, kecuali di sini. Karena di balik setiap kebenaran selalu ada sisi hitamnya. Sekarang benar-benar deh, cuaca di Indonesia lagi kacau-kacaunya. Menurut saya, hujan bisa datang bersama angin kencang selama hampir 24 jam non-stop, sampai banjir dan mempersulit beraktivitas. Selalu waspada dan jaga kesehatan ya teman-teman. Bapak Sifat Skirelli lahir pada tahun 63 di kota Tbilisi, negara Georgia, dan merupakan pensiunan dari Departemen Pembangunan di negara tersebut. Dulu beliau menikah pada tahun 93, lalu dikaruniai 2 orang anak. Istrinya meninggal karena sakit pada 2018. Hingga lelaki ini pun tinggal dengan putra bungsunya yang bernama Bakurius. Pemuda itu berkuliah hukum di kampus Ivan Javakishvili TSU dan wisuda pada tahun 2021 secara online karena situasinya masih lockdown. Bakurius pun menunggu sampai usia 25 untuk pengesahan sebagai pengacara. Hingga kemudian pada 2023 mulai bekerja pada sebuah LOM sebagai pengacara hukum berdata. Dia terlihat sebagai pribadi yang pendiam, namun kalau udah berdebat sangat vokal dan lantang. Kata bapaknya, si Bakurius cukup pemalu pada perempuan, hingga sulit baginya membuka diri bagi lawan jenis. Otaknya kerja terus dan sangat memuliakan sang ayah. Sementara sekitar 4 km dari kediaman mereka adalah rumah kakaknya Bakurius, yaitu Maria, yang bekerja di bidang perbankan. Statusnya janda dan memiliki seorang putra bernama Nino yang sering dititipkan ke rumah kakeknya jika sang mama sedang bekerja. Jadi, Pak Sifatlah yang menemani sang cucu berusia 8 tahun itu sepulang sekolah sampai sore hari dijemput oleh ibunya. Namun belakangan, sejak awal Desember 2023, ternyata Pak Sifat ngerasa tubuhnya mulai meronta dengan persendian yang nyeri sana-sini, bahkan sering keliengan akibat vertigo. Makanya Bakurius kemudian berinisiatif untuk mencarikan serta membayar seorang pengasuh yang bisa menjaga Ninosa di rumah mereka, sekaligus mengawasi Pak Sifat. Tadinya sang kakak mau ikut patungan kalau emang harus menyewa pengasuh. Namun Bakurius kasihanlah pada Maria, yang penghasilannya pun tak seberapa. Akhirnya setuju akan mencari pengasuh dengan biaya yang dikeluarkan dari kantong pemuda itu saja. Per hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, datanglah seorang wanita yang diantar oleh Maria ke rumah Pak Sifat di Jalan Usangi CZ. Namanya adalah Saloma Papasua, berusia 36 tahun. Perempuan ini sudah memiliki 2 orang anak dan asalnya dari kota Kasuri. Suaminya bernama Igori, usia 42, yang bekerja sebagai supir taksi. Dan hubungan mereka lumayan hancur karena Igori sering melakukan KDRT, bukan hanya secara verbal, namun fisik. Alasan kenapa Saloma masih bertahan dengan suami ya, demi anak-anak dengan keadaan ekonomi yang tidak terlalu bagus. Igori pulang sekali seminggu dan jarang ngasih uang. Hingga perempuan ini seringnya mencari kerja sampingan buat makan, seperti berjaga toko, membantu laundry, serta menjadi pembersih ruko yang akan ditempati. Sekarang dia menerima pekerjaan sebagai pengasuh Nino dan pengawas Azifat dari hari Senin ke Jumat, sejak pukul 12 siang sampai ke jam 6 sore. Dia juga menitipkan kedua anaknya pada tetangga supaya bisa bekerja. Sebenarnya sejak kemunculan Saloma di rumahnya, Bakurius sudah menaruh simpati pada perempuan itu karena wajahnya selalu bersedih dan ada memar di beberapa bagian tubuh yang awalnya dibilang karena jatuh. Namun suatu malam, Pak Sifat cerita pada putranya bahwa Saloma sering mendapat perlakuan tidak baik dari suaminya, hingga Bakurius ngerasa ngenes hati.
Pernah juga dia bilang mau ngebantu perempuan tersebut jika ingin bercerai atau menuntut sang suami. Namun Saloma menolak dengan alasan bahwa anak-anak sangat menyayangi bapaknya dan yakin suatu hari nanti, jika sudah rentak pasti Igori akan tobat serta memperbaiki diri. Pokoknya Bakurius sudah berusahalah melakukan pendekatan karena apa yang dilakukan oleh suami wanita itu sangat melanggar hukum. Namun dia nggak mau maksa, sebab Saloma malah yang menjalani serta memutuskan. Bahkan selanjutnya, makin ngerasa pengen meluk karena perempuan tersebut selalu memberi ekspresi adem dan sejuk di mata si pengacara muda ini. Saloma juga bukan sekedar mengasuh Nino dan Pasifat, namun gak pelit nyumbang tenaga untuk bersih-bersih rumah, memperbaiki kompor rusak, atau apa aja yang sebenarnya bukan job desk-nya. Bakurius itu merasa seperti melihat sosok mendiang ibunya ada pada Saloma, hingga mulai menyukai dan berani mengecup kening si pengasuh saat tidak dilihat oleh siapa-siapa. Hal ini pun membuat wanita itu berani memeluk baik Bakurius, mungkin karena ngerasa nyaman. Hingga suatu hari di pertengahan Januari 2024, mereka nekat melakukan perbuatan tercela di sepi menjelang malam, sebelum Saloma kembali ke rumahnya. Pada suatu ketika di akhir Maret 2024, terjadi keributan di kediaman Saloma. Karena perempuan itu mendapat perlakuan buruk lagi dari suaminya, hingga babak belur. Bahkan, ada goresan sajam di bagian kaki, sampai bikin Pasifat mengamuk dan sempat menghajar Igori. Ya, namanya juga lebih tua, akhirnya malah si kakek yang terluka, sampai dibawa ke rumah sakit dan Igori sempat ditahan oleh pihak kepolisian. Terjadi obrolan serius karena pihak keluarga Skirelli tidak terima dengan perlakuan ini dan mau memperpanjang urusan. Namun 2 minggu kemudian sepakat berdamai, hingga Saloma pun mengajukan perceraian pada akhir April 2024 dan statusnya masih menjadi pengasuh Nino serta Pasif. Anak-anak Saloma kemudian dititipkan pada adiknya di kota Kasuri supaya mamanya bisa bekerja lebih serius untuk mencari nafkah. Makanya sejak awal bulan Mei 2024, akhirnya wanita tersebut disuruh tinggal di rumah keluarga Skirelli untuk mempermudah pekerjaan dan mengurangi pengeluaran Saloma guna sewa rumah. Khususnya karena Pasifat pun makin lemah dengan penyakit diabetes yang sering kambuh. Jadi tugas si pengasuh lebih condong untuk membantu lelaki tua tersebut dibandingkan ngejagain Nino. Sebenarnya keluhan mengenai badan yang sering demam, nyeri sendi, dan sakit pada area selangkangan sudah diungkap oleh Bakurius pada bapaknya sejak bulan April lalu. Namun, kelihatannya pemuda tersebut tidak menganggap serius atau malu untuk memeriksakan diri ke dokter. Puncaknya pada akhir bulan Mei, dia pun kolaps, lalu dibawa ke klinik Gagua, di mana menurut keterangan tenaga medis, ditemukan ada benjoran getah bening, ruam, serta infeksi di area organ intim. Tentu ini membuat Bakurius terkaget, sebab dia dinyatakan memiliki penyakit kotor. Konsultasi serius dilakukan dengan dokter dermatologi dan veneriologi, hingga mengaku pernah berhubungan hanya dengan satu wanita sejak 6 bulanan yang lalu. Tapi dia nggak mau bilang siapa sosok wanita tersebut, karena bisa merusak reputasi. Sampai akhirnya dokter pun maksa supaya sosok wanita yang dimaksud diperiksa, karena diyakini sebagai pihak yang menulari Bakurius. Tapi pemuda ini menolak sampai menangis, karena menyesali perbuatannya. Terkhusus tidak pernah pakai pengaman. Cukup mengherankannya, sebab dia kan orang terpelajar yang berwawasan luas. Namun kok nggak pakai pengaman? Sejak itu, Bakurius mengikuti serangkaian pemeriksaan pada darah, penyuntikan rutin, serta konsumsi obat dari dokter di rumah sakit Gagua tadi. Sementara pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, dengan kasarnya pengacara ini mengusir Saloma dari rumahnya karena takut menulari ayah serta keponakannya. Tapi saat itu dia nggak jelaskan apa alasannya. Hingga Pasifat pun marah, karena mereka kan sudah komitmen akan menampung si pengasuh serta memberi gaji supaya anak-anaknya di kampung bisa makan. Oh, mereka juga yang kemarin maksa supaya Saloma menceraikan Igori. Kalau sekarang jadi begini. Terjadi keributan antara Bakurius dengan bapaknya. Sampai akhirnya Saloma pun tetap di situ karena tidak diizinkan pergi oleh Pasif. Sementara putranya yang lemah mengambil cuti dan beristirahat sepenuhnya untuk memulihkan keadaan. Pada Selasa malam tanggal 18 Juni 2024, dalam kondisi demam tinggi, Bakurius menarik Saloma ke dalam kamarnya,
lalu menceritakan apa yang dialami dan meminta wanita tersebut besok ikut ke dokter bersamanya untuk periksa. Si pengasuh menolak, meski kemudian bercerita bahwa bisa aja dia memang yang menulari, karena mantan suaminya punya penyakit kotor, akibat suka jajan dan main perempuan. Makin ngamuk dong pengacara itu, sebab udah pastilah Saloma yang menulari. Karena seumur hidup Bakurius, ia baru satu cewek yang pernah ditiduri, yakni cuma si Saloma. Jadi kalau masih mau kerja di sini demi kebersihan bapak dan ponakannya, ia wajib periksa dan berobat. Tapi si pengasuh bersikeras, gak mau ke dokter walau apapun alasannya. Sekitar pukul 2 paginya, jadi udah masuk ke hari Rabu tanggal 19 Juni 2024. Bakurius terbangun, menuju dapur untuk minum. Lalu melihat Saloma dalam kamarnya sedang memberesi pakaian dalam tas untuk berniat kabur. Entah kenapa lelaki itu ngerasa jengkel, dan emosinya pun memuncak. Dia dekati lalu menjambak rambut perempuan tersebut, kemudian membenturkan kepalanya ke tembok kamar sambil berteriak, "Gara-gara kamu, saya jadi begini." Saloma sempat melawan dengan menggigit pergelangan tangan si pemuda cukup dalam, yang bikin semakin kesal. Bakurius kemudian membanting tubuh pengasuh itu ke lantai, menghajar wajahnya, dan menarik kabel TV, lalu menjerat leher Saloma sekuat tenaga selama belasan menit, sampai wanita tersebut kehilangan nyawa. 1 jam kemudian, dia bangunkan ayahnya dan mengaku sudah menghabisi Saloma dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, berdasarkan pemeriksaan pada tubuh nggak bernyawa Saloma, memang dipastikan perempuan ini sudah mengidap penyakit kotor, yang kuat dugaan memang ditularkan dari mantan suaminya. Igori sempat diminta untuk periksa, tapi menolak karena merasa nggak ada urgensinya terhadap kasus tersebut. Sebab siapa suruh Bakurius berbuat tercela dengan istrinya dulu? Itu namanya berselingkuh, yang akhirnya terkena karma sendiri kan. Berbagai hinaan, sindiran, bahkan kecaman diterima oleh keluarga Skirelli setelah kasus tersebut mencuat, karena selama ini menganggap Bakurius bersih, berpendidikan, kuat beragama, dan suka menolong bagai seorang dewa. Malahan terkena penyakit begitu akibat suka mengajak pengasuh di rumahnya berbuat tidak terpuji. Pazifat malu, tapi dia berusaha tegar menemani putranya selama persidangan sambil berobat jalan. Pada hasil keputusannya per hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, di mana kondisi Bakurius saat itu sudah agak sehat. Hakim di Pengadilan Tinggi Kota Tbilisi, negara Georgia, menjatuhi hukuman 25 tahun kurungan kepada Bakur Kireli, usia 26, atas penghabisan nyawa pengasuh di rumahnya. Lelaki ini boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani setidaknya 12 tahun penjara. Untuk masa pengobatannya terus berjalan ya, dan mendapat ruang khusus agar tidak mengganggu narapidana lainnya di penjara Belize. Sementara kedua anak Saloma kemudian diasuh oleh bapaknya sendiri. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang paling bersalah dalam kasus kita kali ini? Kalau kata saya mah sama aja, karena tiap individu melakukan kesalahan pada porsinya masing-masing. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih, tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video channel ini yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.